eh, rekan-rekan sekalian, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu adalah integrasi parsial ya, dimana sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan integral substitusi ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, kapan kita membutuhkan integrasi parsial? Jadi dipahami dulu bahwa biasanya ada dua perkalian ya, dua perkalian antara dua karakter yang berbeda ya. Misalnya kalau kita lihat yang pertama ini ada perkalian antara 2x dengan cos x kuadrat ya. Ini yang pertama. Yang kedua ini ada perkalian antara cosinus x dengan x ya. Nah, teman-teman sekalian, maka apa yang membedakan kapan kita pakai substitusi dan kapan kita parsial? Yang paling mudah dilihat adalah dari substitusinya dulu ya. Kira-kira cocok nggak dia bisa pakai substitusi? Apa cirinya? Cirinya adalah fungsi dalam integral memuat turunan dari pasangannya. Jadi kalau ada satu fungsi, kemudian di fungsi tersebut ada turunannya. Contoh ini ya. Ini tuh ada x kuadrat. Turunannya apa? 2x. Nah, ini kan turunannya. Oh, berarti bisa jadi ini adalah salah satu clue kita pakai substitusi saja. Ya. Begitu ya. Nah, kalau tidak ada itu, maka kita pakai parsial. Parsial lebih rumit pengerjaannya. Jadi bisa jadi beberapa proses. Jadi kalau kita bisa pakai substitusi dulu, diprioritaskan karena parsial akan lebih rumit dalam segi pengerjaan. Gitu ya. Jadi cek dulu bagaimana cara kita bisa ngecek dia bisa pakai substitusi atau enggak adalah ketika ada satu fungsi yang dia akan dikalikan dengan turunan dari fungsi tersebut gitu ya. Seperti itu teman-teman. Contoh lainnya misalnya apa ya? Ada integral katakanlah 3x kuadrat plus 5x pangkat 3 dikali dengan 6x plus 5 pangkat 7 misalnya. Atau ini bisa jadi per 2 gitu, nggak masalah ya. Artinya ada turunannya dan kelipatan dari turunan tersebut. Jadi nggak mesti sama. Jadi 2x itu ya. Ini kan x kuadrat 2x itu ya. Kalau 6x bisa nggak? Bisa. Berarti 3 kali turunannya. Kalau misalnya x bisa nggak? Bisa. Berarti setengah kali turunannya. Gitu ya. Itu substitusi. Nah, kalau nggak bisa, maka kita pakai metode kedua adalah metode parsial, teman-teman sekalian. Nah, apa cirinya? Integral memuat perkalian dua jenis fungsi. Ada dua fungsi yang independen, saling mandiri gitu ya, tidak memiliki hubungan apapun, tidak punya hubungan kekerabatan apapun, gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, dari mana sih ini ada? Ceritanya adalah rumus ini hadir dari turunan ya. Jadi kalau kita punya rumus fx kali gx, atau kalau di sekolah mungkin u kali v ya. Kalau u kali v itu ketika diturunkan hasilnya apa? U aksen v ditambah u v aksen. Nah, kira-kira sejarahnya dari sana teman-teman. Dari sana kemudian dicari kira-kira apa sih integral dari dx gitu ya. Oh, ternyata kita bisa menurunkan dari sana adalah kita bisa mencari bahwa berarti kalau kita fokus di sininya saja nih teman-teman, maka sama kayak apa? Sama kayak yang ini dikurangi dengan sama karena ini minus ya. Minus berarti kan positif ya. Berarti sama kayak ini dikurangi dengan ini. Dengan posisi masing-masing sudah diintegralkan gitu ya. Seperti itu. Jadi kira-kira itu teman-teman, kok kenapa ada rumus integral parsial
sesungguhnya dia adalah berasal dari bentuk diferensial perkalian dua buah fungsi ya. Kemudian dibalik. Jadi kalau mau nyari integral berarti kita bisa pakai rumus ini. Oke, teman-teman, dan pada akhirnya kita sederhanakan fx dan gx-nya kita kembalikan kepada u dan v. Maka rumusnya adalah integral u dikalikan dv sama dengan uv dikurangi integral v kalikan du ya. Ya, biasanya soal adalah bentuk integral yang sulit dievaluasi ya. Sehingga kalau Anda memunculkan di sini adalah integral VDU, biasanya harus lebih sederhana daripada integral dari soalnya. Jangan sampai nanti kamu mau konversi integral yang di jawabannya malah lebih rumit ya, makin susah dikerjain nanti ya itu ya. Seperti itu. Kemudian udah. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan teman-teman sekalian untuk mengerjakan integral parsial. Oke, sudah pernah lihat ini? Liate. Liate itu adalah, jadi kan kita milih ya. Kalau dua fungsi itu kita akan memilih mana yang akan kita anggap sebagai u, mana yang akan kita anggap sebagai dv. Jadi misalnya perkaliannya bisa aja kayak gini kan. Dari x cos x dx itu kira-kira siapa yang akan jadi u-nya? Apakah x, apakah cos x? Siapa yang jadi dv-nya? Apakah cos x dx, apa x dx? Nah, ini kita akan milih kan. Nah, bagaimana trik kita memilih? Trik kita memilih, kita bisa pakai yang namanya spektrum Liate. Liate itu singkatan ya. Jadi semakin atas maka semakin kuat kita harus menempatkan dia sebagai u. Ngerti ya? Apa itu logaritma? Jadi kalau ada ln x sudah pasti dia sebagai u. Jadi ingat ya, ini kan u kali dv ya. Jadi misalnya kalau ada soal integral ln x kali x pangkat 3 dx, siapa yang jadi u-nya? Ln x. Gitu ya. Maka si x pangkat 3 otomatis mengalah. Meskipun nanti bentuk soalnya dibalik begini ya, sama aja sih sebenarnya ya. Sama aja, ln x akan jadi u. Kemudian dv-nya siapa? X pangkat 3 dx. Ingat, dx-nya akan selalu ikut ketika dia jadi d ya. Seperti itu. Jadi ada L logaritma natural, kemudian I adalah inverse dari trigonometri, arc tan x, arc sin x, arc cos x ya. Itu jadi pilihan yang kedua. Yang ketiga aljabar biasa, teman-teman. 3x kuadrat, 4x plus 5 dan seterusnya. Yang T adalah trigonometri, sin, cos, tan ya, dan seterusnya. Dan terakhir adalah E. Jadi kalau ada E pangkat X sudah pasti itu ambil sebagai dv gitu ya. Gitu. Jadi gunakan U untuk fungsi yang akan mengecil. Jadi U itu akan mengecil ya saat diturunkan. Kalau dv itu fungsi yang tidak bertambah rumit ketika diintegralkan. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, saya kira udah 10 menit videonya, diselesaikan dulu di sesi pertama. Terima kasih.